Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Kami mahasiswa dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Manajemen Pertanian, Prodi Pengelolaan Agribisnis. Kami semester 6 dari kelas B, kelompok 4B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dari mata kuliah Jaringan Kerjasama Bisnis, yang dimana di sini kami wawancara tentang analisis bisnis pada usaha pabrik tahu mata air sumber hidup Tarus. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Yasinta Faustina Panggut. Selanjutnya saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya Wanyuteo. Saya Lilan Minaringa. Saya Veronica Fain. Saya Yohana Yadidese. Kami langsung saja pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu usaha yang banyak dijumpai di Indonesia adalah usaha pengelolaan kedelai menjadi tahu. Tahu merupakan salah satu makanan yang sangat dicemari oleh masyarakat karena memiliki harga yang terjangkau serta kandungan gizi yang baik. Di Kabupaten Kupang terdapat salah satu usaha pengolahan tahu, yaitu pabrik tahu mata air sumber hidup Tarus. Usaha ini memproduksi tahu setiap hari untuk memenuhi masyarakat dan pedagang makanan di sekitar wilayah Kupang dan sekitarnya. Keberadaan usaha ini tidak hanya menyediakan produk makanan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang berikut ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi struktur jaringan kerjasama dari hulu ke hilir. Yang kedua, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam jaringan kerjasama. Yang ketiga, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi struktur jaringan kerjasama dari hulu ke hilir. Adapun metode wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara langsung serta menggunakan kuesioner digital atau Google Form. Ada pula waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026. Tempat pabrik tahu Tarus mata air, Jalan Terusan Timur Raya, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang berikut ada identitas responden, nama usaha sumber hidup pemilik Bapak Mesa Sulaiman LTO, nama usaha pengolahan tahu dan tempe, nama usaha sudah berdiri selama 21 tahun dan lokasi usaha berada yaitu pabrik tahu Tarus mata air Jalan Terusan Timur Raya, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut ada identifikasi stakeholder dulu. Yang pertama, siapa saja pemasok bahan baku utama dalam usaha ini, yaitu distributor luar daerah dan petani lokal. Yang kedua, dari mana asal bahan baku tersebut, yaitu 100% dari luar daerah dan lokal. Yang ketiga, apakah terdapat kontrak kerjasama dengan pemasok? Jawabannya ya ada. Yang keempat, bagaimana sistem pembayaran kepada pemasok? Apakah tunai atau kredit? Jawabannya 100% kredit. Yang kelima, apakah pemasok memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran usaha? Jawabannya ya, karena harus membutuhkan bahan baku utama yaitu kedelai dalam usaha itu. Yang berikut stakeholder proses produksi. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam proses produksi? Jawabannya tenaga kerja tetap. Yang kedua, apa ada mitra kerjasama dalam pengolahan atau produksi? Ya, ada. Yang ketiga, apa usaha ini bekerjasama dengan tani atau koperasi? Jawabannya ya, bekerjasama. Selanjutnya, stakeholder hilir. Siapa pembeli utama produk ini? Pembeli utama dari produk ini 100% konsumen langsung. Selanjutnya, apakah pernah bekerja sama dengan marketplace?
seperti Tokopedia atau Shopee maupun toko tertentu? Tentunya tidak. Yang ketiga, bagaimana sistem distribusi produk? Sistem distribusi produk ini 100% iya. Apakah usaha ini mendapatkan modal dari lembaga keuangan? 100% iya. Selanjutnya, siapa yang paling menentukan harga jual pada produk ini? Yaitu pemilik usahanya. Yang berikut adalah stakeholder pendukung. Yang pertama, apakah usaha Anda mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari instansi seperti apa, dan bentuk dukungan apa yang diberikan? Jawabannya itu ya, usaha ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan diberikan dalam bentuk sertifikat halal serta kemudahan izin usaha. Yang kedua itu, apakah usaha ini mendapatkan modal dari lembaga keuangan? 100% ya. Setelah itu, apakah pernah mengajukan kredit? Ya. Seberapa besar peran lembaga keuangan dalam perkembangan usaha? 100%. Yang berikut, analisis pengaruh stakeholder. Dari semua stakeholder, siapa yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha? Yaitu pemasok dan bank. Mengapa stakeholder tersebut paling berpengaruh? Karena memastikan agar bahan tetap stabil supply, serta pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dua hal tersebut yang paling berpengaruh. Yang ketiga, bagaimana strategi menjaga hubungan baik dengan stakeholder utama, yaitu dengan komunikasi rutin, bayar tepat waktu, dan kontrak jangka panjang. Yang terakhir, penutup. Yang pertama, apa kendala utama dalam membangun jaringan kerjasama bisnis? Itu fluktuasi harga kedelai dari pemasok luar daerah dan ketergantungan musiman pada petani lokal. Yang kedua, apa harapan Anda terhadap stakeholder di masa depan? Kerjasama stabil serta dukungan kredit. Yang ketiga, apa manfaat dari jaringan kerjasama bisnis yang bisa diambil dari usaha Anda? Distributor efisien dan harga tetap tertentu. Yang berikut kesimpulan. Usaha pabrik tahu mata biru mata air Tarus tidak terlepas dari adanya jaringan kerjasama bisnis dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan usaha. Pihak-pihak tersebut antara lain pemasok bahan baku, tenaga kerja, serta pelanggan yang menjadi produk tahu. Pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku utama yaitu kacang kedelai yang digunakan dalam proses produksi tahu. Tenaga kerja bahan baku hingga mencetak tahu. Sementara itu, pelanggan seperti pedagang pasar, penjual gorengan dan pemilik warung makan berperan dalam membeli serta memasarkan kembali produk tahu kepada masyarakat. Hubungan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan pemasok, tenaga kerja, dan pelanggan sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi serta pemasaran produk tahu sehingga usaha dapat terus berjalan dengan baik. Baik, ini merupakan lampiran dokumentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian hari ini dan teman-teman semua. Oh my god! Wow! A few moments later. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Manajemen Pertanian dan Kering, program studi pengolahan agribisnis semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan analisis studi kasus penerapan etika bisnis pada usaha pabrik tahu mata air Tarus. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Onya Peo. Saya Veronica Ryan. Saya Desmond Minaringa. Saya Yohana Desem. Saya Sinta Fastina Panggur. Selanjutnya, latar belakang. Pada usaha kecil seperti pabrik tahu, penerapan etika bisnis mendukung keberlanjutan melalui hubungan baik dengan pemasok, pekerja, dan konsumen. Pabrik tahu mata air Tarus yang berlokasi di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh studi kasus relevan
karena beroperasi di sektor agribisnis lokal dengan potensi tantangan etika seperti pengelolaan limbah dan kualitas produk. Pabrik tahu mata air Tarus yang berlokasi di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi studi kasus yang satu untuk menganalisis menjadi sangat relevan untuk menganalisis penerapan etika bisnis dalam skala UMKM agribisnis. Usaha ini telah beroperasi di tengah komunitas pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, memproduksi tahu segar untuk pedagang pasar, penjual gorengan, dan warung makan di sekitar Kota Kupang. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum Anda pabrik mata air Tarus? Yang kedua, sejauh mana penerapan prinsip etika bisnis pada operasional usaha ini? Yang ketiga, apa tantangan dan dampak penerapan etika bisnis terhadap keberlanjutan usaha? Yang berikut tujuan. 1. Menggambarkan profil usaha pabrik mata air Tarus. Yang kedua, menganalisis penerapan etika bisnis dalam aktivitas hulu, produksi, dan hilir. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk pabrik etika bisnis. Berikut landasan teori dan pembahasan. Yang pertama, masuk pada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai moral dan norma untuk keputusan yang benar, mencakup kejujuran, kesetiaan, empati, dan tanggung jawab. Prinsip utama meliputi kebaikan atau manfaat bagi semua pihak, tanggung jawab atas dampak-dampak sosial lingkungan, dan keadilan yang krusial bagi UMKM seperti pabrik tahu untuk membangun kepercayaan. Pada konteks Islam, etika bisnis menekankan tauhid, keadilan, dan tanggung jawab, menghindari kerugian lingkungan seperti pencemaran limbah. Penerapan etika bisnis dalam praktik sehari-hari juga menjadi kepatuhan terhadap regulasi pemerintah seperti standar keamanan pangan BPOM dan pengelolaan limbah industri rumah tangga sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal ini tidak hanya mencegah sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing usaha melalui sertifikasi halal atau label ramah lingkungan yang diminati konsumen modern. Yang berikut gambaran umum usaha. Pabrik tahu Mata Air Tarus berlokasi di Mata Air, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, memproduksi tahu dari kedelai untuk pedagang pasar dan warung makan setempat. Usaha serupa di Desa Mata Air seperti pabrik tahu Sumber Hidup telah beroperasi bertahun-tahun dengan produksi harian, modal pribadi, dan pemasaran tradisional. Proses mencakup perendaman kedelai, perebusan, dan pencetakan dengan tantangan seperti pasokan bahan baku dari Jawa atau lokal dari Oisawa. Selanjutnya, prinsip etika bisnis pada operasional usaha. Yang pertama itu kejujuran membangun hubungan dengan pemasok kedelai. Yang kedua itu tanggung jawab setiap tenaga kerja. Yang ketiga itu keadilan menjual langsung tahu segar ke pedagang pasar. Selanjutnya, tantangan dan dampak penerapan etika bisnis terhadap keberlanjutan usaha. Yang pertama, tantangan utamanya atau masalah yaitu limbah cair, bahan baku mahal, murah modal, dan mahal. Ada pula dampak negatif atau resiko. Kalau pabrik asal-asalan dan tidak peduli lingkungan, risikonya pasti warga sekitar bisa marah karena bau limbah. Yang kedua itu bisa ditegur atau disanksi oleh pemerintah, dinas lingkungan atau BPOM. Terus yang ketiga, pembeli kabur karena tahu kualitasnya buruk. Yang keempat, karyawan jadi malas bekerja kalau gaji tidak adil atau tempat kerjanya tidak aman. Ada pula dampak positif atau keuntungan, itu pelanggan setia, hubungan baik, mendapatkan bantuan dari pemerintah, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Berikut kesimpulan. Pabrik tahu Mata Air Tarus telah menerapkan prinsip etika bisnis secara umum dan operasional, terutama melalui kejujuran dalam transaksi dengan pemasok kedelai, tanggung jawab terhadap pekerja tetap, dan keadilan dalam penawaran harga kepada konsumen lokal seperti pedagang pasar dan warung makan. Meskipun demikian, tantangan utama seperti pengolahan limbah cair
dan keterbatasan moral masih menghambat penerapan etika lingkungan yang optimal yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi NTT. Secara keseluruhan, etika bisnis yang diterapkan mendukung hubungan harmonis dengan stakeholder dan ketahanan usaha meski perlu penguatan untuk menghindari konflik sosial dan regulasi. Baik, ini dokumentasi yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.